Yuk jadi bagian dari dakwah Najia TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najia TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti. Berikutnya ayat yang kelima. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلَقَدْ, sesungguhnya, zayyanna, kami telah menghiasi. Menghiasi apa? As-sama', langit. As-sama' ad-dunya, langit dunia. Bimasabiha, ya, dengan bintang-bintang. Bi dengan masabih, ini adalah bintang-bintang. Wa dan ja'alna, kami jadikan, kembali kepada masabih, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuma, sebagai pelempar, merajam. Siapa yang dirajam? Syayatin. Jadi bintang-bintang itu sebagai alat pelempar syaitan-syaitan. Ya, syayatin jamak dari syaitan. Wa a'tadna, dan kami sediakan lahum, bagi mereka, adzabas sa'ir, siksa neraka yang sa'ir, menyala-nyala. Kita perhatikan ayat yang kelima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya zayyana, kami telah menghiasi as-sama', langit, bimasabih, dengan as-sama' ad-dunya, langit yang terdekat, yakni langit dunia. Jadi as-sama' ad-dunya, dunia itu berasal dari kata dunu, qarib, dekat. Jadi as-sama' ad-dunya artinya adalah langit yang terdekat, langit dunia. Bimasabih, dengan bintang-bintang. Jadi langit yang terdekat, langit dunia, langit yang paling bawah, itu as-sama' ad-dunya. Jika kita membaca kitab tafsir, maka di antara pembahasan para ulama ada pertanyaan, apakah benda-benda langit yang kita lihat itu semuanya adalah merupakan benda-benda langit yang berada di langit dunia, ataukah ada di antaranya yang kita lihat ternyata juga berada di langit yang kedua dan seterusnya? Mana jawabannya, Bu? Apakah benda-benda langit yang kita lihat itu adalah benda-benda langit semuanya yang berada di langit dunia? Atau ada di antara benda langit tersebut tidak berada di langit dunia, namun berada di langit yang berikutnya, yang di atasnya? Mana menurut Ibu? Selama ini yang kita pahami, apa yang nampak itu adalah yang berada di langit dunia. Namun ternyata di antara pendapat ulama bahwa ada di antara langit, benda-benda langit yang tidak kita ketahui apakah itu di langit yang keberapa, namun bisa dilihat disebabkan karena beningnya langit. Bisa dilihat namun tidak diketahui berada pada langit yang
keberapa. Wallahu taala alam. Namun sebagian ulama, dan ini kebanyakan yang kita ketahui adalah benda-benda langit yang kita lihat itu berada di langit yang pertama, atau disebut dengan apa? As-sama'ud dunya, langit dunia. Ya, dan di ayat ini jelas-jelas Allah menyebutkan apa, Bu? As-sama'ad dunya, langit dunia. Berarti langit yang terdekat. Langit yang terdekat. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang terdekat, yakni langit dunia, dengan bintang-bintang. Berarti bintang-bintang yang kita lihat itu berada di langit yang keberapa, Bu? Di langit yang terdekat, yakni langit dunia. Nah, lihatlah betapa indahnya, betapa agungnya makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT yang berada di langit pertama, di langit dunia. Lalu bagaimana lagi dengan makhluk cipta Allah yang tidak kita ketahui yang berada di langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, dan seterusnya. Dengan benda-benda langit yang berada di langit dunia saja kita sudah sungguh mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa. Dan kemudian lihat, wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut rujuman lisyayatin, sebagai alat rajam. Ya. Untuk melempar syaitan. Nah, jadi di antara fungsi bintang itu yang pertama apa, Bu? Untuk sebagai hiasan langit. Karena Allah mengatakan zayyana as-samaa'a dunya, kami menghiasi langit dengan bintang-bintang. Jadi fungsi langit yang pertama adalah sebagai hiasan langit. Yang kedua apa, Bu? Untuk melempar syaitan. Kenapa dengan syaitannya? Karena berusaha mencuri kabar langit. Ya. Ada jin-jin yang berusaha untuk mencuri-curi pendengaran, mencuri-curi kabar, ingin mengetahui berita langit yang kemudian nanti akan turun ke dunia dan akan diberitahukan kepada siapa? Kepada para dukun, tukang ramal. Nah, fungsi yang kedua adalah apa, Bu? Untuk merajam syaitan. Fungsi yang ketiga, dan ini akan kita pelajari insyaallah taala pada pelajaran kitab tauhid. Sebagai apa, Bu? Sebagai penunjuk arah. Ya, sebagai penunjuk arah. Nah, ini diantara fungsi-fungsi dari bintang. Dan di ayat ini disebutkan dua, sebagai hiasan langit, dan yang kedua apa? Sebagai alat untuk melempar syaitan. Pertanyaannya adalah, apakah bintang itulah yang dilempar langsung ke jin? Artinya bintang itu akan berpindah dari tempatnya. Ataukah yang dimaksud adalah percikan api dari bintang atau cahaya yang muncul dari bintang, percikan api, atau bahkan api itu sendiri yang dilemparkan kepada jin, kepada syaitan. Yang mana yang Ibu pahami? Apakah yang dimaksud bintang itu dilempar? Artinya bintang itu sendiri yang dilempar, digunakan sebagai pelempar, ataukah maksudnya di sini adalah cahaya dari bintang tersebut, berupa berupa api, itulah yang dilontarkan kepada syaitan pencuri berita langit? Ataukah
memang benar-benar bintang yang dilemparnya sebagai perajam syaitan. Yang mana, Bu? Yang pertama atau yang kedua? Kalau kita lihat dalil, maka akan kita dapati bahwa maksudnya bukan bintang itu sendiri yang digunakan sebagai alat pelempar syaitan. Bukan bintang itu sendiri. Tapi maksudnya adalah cahaya ya, yang dilepaskan dari bintang. Atau percikan api. Atau bahkan api ya, yang dilontarkan kepada syaitan. Karena di dalam ayat yang lain disebutkan illa man khatifal khatbata illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Dalam surat As-Saffat ya. Kecuali man khatifa al-khatfah, yang mencuri ya, yang mencuri-curi pendengaran, yang mencuri-curi kabar. Fa'atba'ahu, lalu ia diikuti Shihabun thaqib, diikuti oleh apa namanya itu? Shihabun thaqib. Ya, api ya. Atau obor ya, obor api atau api yang menyala-nyala. Jadi maksudnya adalah bukan bintang itu sendiri, tapi adalah api ya, yang timbul dari bintang. Terkait dengan hal ini, nanti kita akan mempelajari surat Al-Jin, masih di juz 29, di surat Al-Jin ayat yang ke-9, Allah SWT berfirman, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Jin berkata, ini perkataan jin yang Allah sebutkan, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada, dan sesungguhnya kami, yakni jin, kunna, dahulunya kami dapat menduduki langit. Jadi ada beberapa tempat yang bisa kami duduki. Dalam rangka apa? Lis-sam'i, untuk mendengar, mencuri-curi berita langit. Namun sekarang, siapa yang ingin melakukan hal tersebut, mencuri-curi pendengaran berita langit, yajid lahu shihabar rasada, maka dia akan mendapati shihabar rasada, panah-panah api, rasada, yang mengintainya. Panah-panah api ini dari mana, Bu? Dari bintang. Jadi bukan bintang itu sendiri, namun adalah ya, percikan api atau apinya ya yang ditimbulkan, yang munculnya dari bintang. Nah, ini terkait dengan hal ini, di antara pelajaran yang bisa kita ambil tentang adanya jin-jin yang mencuri kabar langit. Ini kalau sebelum masa Nabi kita Muhammad SAW, ya, ini banyak terjadi dan banyak kabar-kabar tersebut memang terjadi. Ya, ramalan-ramalan tersebut banyak terjadi. Ya. Apa contohnya? Contohnya tentang ramalannya para dukun Fir'aun. Apa ramalan mereka sehingga akhirnya Fir'aun membunuh setiap bayi yang akan lahir, Bu? Bayi apa? Bayi laki-laki. Karena para dukun Fir'aun meramalkan bahwasanya akan ada keturunan dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan atau kekuasaannya Fir'aun. Dan ini terjadi atau tidak, Bu? Terjadi, nyata.
Demikian juga para dukun yang meramalkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi fakta. Namun pertanyaannya adalah, apakah para jin mereka masih bisa mendengar, mencuri-curi berita ketika turunnya wahyu di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan surat Al-Jin ayat yang ke-9. Faman yastabi'il ana, siapa yang sekarang mencuri-curi berita di langit, apa sanksinya? Yajid lahu shihabar rasada, dia akan mendapati panah-panah api yang selalu mengintai. Maka itu tidak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jin yang bisa mencuri-curi apa? Berita langit. Nah, kemudian bagaimana setelah tidak lagi turun wahyu dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah taala alam. Jawabannya adalah masih mungkin terjadi, tapi tidak banyak. Tidak sebanyak dahulu sebelum masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada 3. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak, ya, itu terjadi, dan ramalannya juga ya benar. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, ya, maka tidak ada jin yang bisa mendapatkan berita langit. Tidak ada yang bisa mencuri-curi kabar tersebut. Setelah terputusnya wahyu, apakah ada kemungkinan ada jin yang bisa mencuri-curi berita di langit? Jawabannya kemungkinan ada, ya, tapi itu pun juga tidak banyak. Wa'atadna lahum 'adzabas sa'ir. Wa'atadna, dan kami siapkan untuk mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Jin-jin yang mencuri berita langit. Apa yang kami persiapkan? Apa yang Allah persiapkan untuk para pencuri berita langit, Bu? Adzabas sa'ir. Azab as-sa'ir. Sa'ir itu artinya membakar. Sa'ir itu artinya membakar. Jadi adzabas sa'ir adalah azab yang membakar, yakni neraka yang menyala. Neraka yang menyala-nyala, itulah yang dimaksud dengan adzabas sa'ir. Jadi hukuman bagi para jin, syaitan-syaitan yang mencuri kabar berita langit, selain akan diperangi dengan panah-panah api yang selalu mengintai, kelak di akhirat mereka akan mendapatkan adzabas sa'ir, ya, adab yang membakar, neraka yang membakar, neraka yang menyala-nyala.